Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Sebelumnya kita akan mengingat kembali materi faktorial. Mengingat kembali tentang definisi faktorial. Jika n bilangan asli, maka n faktorial adalah yang pertama n kali n-1 kali n-2 kali dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Yang kedua, 0 faktorial itu sendiri nilainya 1. Contoh, tentukan nilai dari yang pertama 4 faktorial. Berarti 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal mengalikan. Hasilnya adalah 24. Kemudian yang nomor 2, 4 faktorial, 2 faktorial. Di sini tidak ada tanda operasi, itu artinya perkalian. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorial 2 kali 1. 4 faktorial tadi di sini adalah 24. Sedangkan 2 faktorial itu adalah hasilnya 2. 24 kali 2 adalah 48. Lanjut nomor 3, 4 faktorial tambah 2 faktorial. Nah, di sini ada tandanya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 tambah 2 kali 1 sama dengan yang 4 faktorial tadi adalah 24 tambah 2. Hasilnya adalah 26. Kemudian yang terakhir, 1000 faktorial dibagi 998 faktorial. Kita tuliskan seperti ini. 1000 dikali, ini berkurang 1 menjadi 999 dikali 998 faktorial. Kita tidak perlu menuliskan sampai ke 1. Kita tinggal menyesuaikan dengan yang di bawahnya. Nah, yang bawah itu kan 998 faktorial. Di sini sama, kita eliminasi atau kita coret saja. Nah, ini. Jadi tinggal hasilnya 1000 kali 999. Hasilnya adalah 999.000. Baiklah, sekarang ke materi permutasi. Pengertian dari permutasi adalah susunan berbeda yang dibentuk dari suatu objek yang dipilih sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Contohnya, misalkan kita diberikan 3 huruf, disuruh menyusun 2 huruf tanpa pengulangan. Nah, di sini penyelesaiannya adalah ada hurufnya A, B, C, disuruh menyusun 2. Ada berapa susunan yang akan terjadi? Yang pertama AB, kemudian BA, kemudian AC, kemudian CA. Kemungkinan yang lain adalah BC. Yang terakhir adalah CB. Jadi keseluruhannya ada 6 susunan yang berbeda. Sekarang kita menggunakan rumus permutasi sebagai berikut. Banyak permutasi R unsur dari N unsur adalah, ini penulisan notasi permutasi seperti ini. Ada 3 penulisan, jadi nggak usah bingung nanti kalau ada di buku lain seperti ini. PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial, di mana R-nya kurang dari atau sama dengan N. Contoh yang pertama, berapa banyak bilangan
terdiri dari 3 angka dapat disusun dari angka-angka 4, 5, 6, 7, dan 8 tanpa pengulangan. Nah, di sini N-nya itu adalah yang disediakan. Ada berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya ada 5. Kemudian R-nya adalah disuruh membentuk berapa angka? 3 angka. Berarti R-nya adalah 3. Rumusnya adalah P N R adalah N faktorial bagi N kurang R faktorial. Di sini menjadi N-nya adalah 5. Berarti N P 5, R-nya 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan, kita uraikan, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Kita coret di sini. Berarti menjadi 5 kali 4 kali 3, yaitu hasilnya 60. Jadi ada 60 bilangan yang terdiri dari 3 angka. Sekarang contoh yang nomor 2 adalah sebagai berikut. Ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas 12 yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak cara memilih pada pemilihan tersebut? Yang pertama, kenapa ini permutasi? Karena tadi memperhatikan urutan. Kalau si A, B, C dibalik C, B, A, dia akan jabatannya akan berbeda. Jadi ini termasuk kasus permutasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. N-nya ada berapa? N adalah dari 10 calon di sini. Berarti N-nya adalah 10. R-nya adalah jabatannya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3. Nah, kemudian rumusnya P N R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. P, N-nya ganti 10, R-nya 3, menjadi 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 faktorial sama dengan, kita uraikan, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, ini kita menyelesaikan dari yang bawah per 7 faktorial. Di sini kita coret. Nah, sama dengan 10 kali 9 kali 8. Hasilnya adalah 720. Jadi ada 720 cara pemilihan. Baik, kita lanjutkan sekarang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi dari N objek, di mana terdapat N1 objek sama ke 1, N2 objek sama ke 2, sampai NK, yaitu objek sama ke K. Secara rumus seperti ini. Permutasi N dengan unsur yang samanya N1, N2, sampai NK adalah N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali sampai NK faktorial. Contoh, banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata. Yang pertama, Alibaba. Yang kedua, basa-basi. Penyelesaiannya adalah N. Kita hitung dulu keseluruhan di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N di sini adalah 9. Kemudian N1 misalkan huruf A. Huruf A itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini 3.
Ini huruf A, huruf A. Kemudian yang berikutnya huruf L. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Ada 2. Kemudian yang berikutnya huruf B. B nya ada 1, 2, 3. Berarti 3. Huruf B. Huruf I 1 tidak perlu dihitung karena nanti dikalikan 1 hasilnya tetap tidak berubah. Sekarang kita masukkan ke rumus. P N nya di sini 9,3 2 3 sama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini unsur-unsur yang sama. N1, 2, 3 sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita ambil disesuaikan yang tertinggi di sini per 3 faktorial kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret di sini 3 faktorialnya. Nah, di sini 3 kali 2 kali 1 ini 6, kita coret. 2 1 ini kita coret dengan 4. Ini berarti 2. Berarti hasilnya adalah 9 kali 8 kali 7 kali 5 kali 2. Hasilnya adalah 5040 susunan. Kemudian kita lanjut yang B dengan kata basa-basi. Ini kita cari, kita hitung N-nya keseluruhan adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita tulis 10. N1 misalkan huruf B 1, 2, ada 2, ini huruf B. N2 adalah huruf A 1, 2, 3, berarti 3. N3 misalkan huruf S ada 1, 2, 3, 4. Huruf A, B, A, S sudah. I 1 enggak perlu. Berarti ini kita hitung P 10, 2, 3, 4 sama dengan, kita ke atas ini kita tulis lagi P 10, 2, 3, 4 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial sama dengan, kita uraikan, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita ambil yang tertinggi yang bawah. 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Kita coret 4 faktorialnya sama dengan, kemudian 3, 2, 1 ini 6, kita coret 6 nya. Ini kita coret 2, berarti 8 bagi 2 4. Berarti hasilnya 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5. Hasilnya setelah dihitung dikalikan adalah 12.600. Berarti ada 12.600 susunan yang berbeda. Kita lanjut permutasi yang terakhir adalah permutasi siklis. Apa yang dimaksud dengan permutasi siklis? Permutasi siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Sebagai gambaran, saya contohkan nomor 1 dulu. Berapa banyak susunan huruf A, B, C jika disusun secara melingkar? Yang pertama kita gambarkan. Ini susunannya seperti ini, A, B, C. Ini kalau secara sesuai dengan
arah jarum jam seperti ini. Yang kedua adalah A, C, B seperti ini. Jadi ada, ini yang pertama, ini yang kedua, ada dua susunan. Kalau kita tuliskan A, B, C, yang ini A, C, D. Jadi cuma ada dua susunan. Kenapa ini dua susunan? Karena seandainya ini kita putar dengan susunan yang sama ini menjadi misalkan B, C, A, atau C, A, B, ini sama karena cuma diputar aja. Posisi kawan yang kiri kanannya sama. Yang di sini persamaannya adalah C, B, A, atau A, atau B, A, C. Ini sama ya. Jadi di sini cuma ada dua. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Berapa banyak susunan huruf A, B, C, D jika disusun secara melingkar? Kita gambarkan seperti contoh nomor 1 tadi. Yang pertama A, B, C, D. Kemudian A, B, D, C. Kemudian A, C, B, D. Kemudian A, C, D, B. Kemudian A, B, C, D. A, D, B, C. Dan terakhir A, D, C, B. Kita beri tanda panahnya. Sesuai arah jarum jam. Ini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita daftar ke samping ini A, B, C, D. Yang kedua A, B, D, C. Kemudian sini A, C, B, D. Yang ini A, C, D, B. Yang ini yang kelima A, D, B, C. Yang keenam adalah A, D, C, B. Jadi semuanya ada 6 susunan secara melingkar. Sekarang penggunaan rumus permutasi siklis. Rumus permutasi siklis sebagai berikut. NP siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Contoh yang pertama, ada berapa cara 6 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas sebuah meja? Jawab. Jadi N-nya adalah 6. Maka NP siklis atau sama dengan 6P siklis sama dengan 6 kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 adalah 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 20 kali 6 yaitu 120. Berarti ada 120 cara. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. 7 orang termasuk si A, B, dan C duduk mengelilingi meja bundar.
ada berapa formasi duduk yang berbeda jika A, B, dan C selalu duduk berdekatan? Baik, sekarang kita coba jawab. Di sini ada 7 orang, tapi ini duduk melingkar, tapi 3 orang selalu berdekatan. Ini menjadi N-nya adalah 5. Kenapa dapat 5? Ini kalau kita gambarkan, ini meja, ini orang ke-1, 2, 3, 4. Nah, di sini si A, B, C selalu berdekatan. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya ada 5. Untuk sementara kita hitung siklisnya di sini menjadi 5P siklis. Kita hitung dulu menjadi 5 min 1 faktorial menjadi 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 adalah 24. Kemudian yang 3 orang itu sendiri, 3 orang sendiri A, B, C, dia ada berapa cara mereka duduk? Kita cari, sama aja dengan P permutasi 3, 3 ya. Jadi seperti ini, 3P3. Masih ingat kalau sama atau rumus permutasi 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial atau sama dengan 3 faktorial dikurang 0 faktorial. Ingat 0 faktorial adalah nilainya adalah 1. Jadi ini sama aja dengan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, di sini hubungannya seperti apa? Yaitu nanti dikali. Jadi banyak cara duduk tujuh orang dengan 3 orang selalu berdekatan adalah 5P siklis dikali 3P3. Nah, di sini sama dengan tadi sudah dihitung 24 kali 6. Hasilnya 6 kali 4 24, 6 kali 2 12, menyimpan 2 14. Jadi ada 144 formasi duduk. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang permutasi. Apa yang dapat kita simpulkan atau kita rangkum? Yang pertama adalah pengertian dari permutasi itu sendiri. Permutasi adalah susunan yang berbeda yang dibentuk dari satu objek yang diambil dari sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Untuk rumus permutasi yang pertama secara umum adalah sebagai berikut. NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. NP, unsur yang samanya adalah mulai dari N1, N2 sampai NK. Rumusnya adalah N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali sampai NK faktorial. Yang ketiga adalah permutasi siklis. NP siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Rumusnya adalah N min 1 faktorial. Demikianlah
pembelajaran tentang permutasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.